Ia dikenal sebagai Syekh Lemah Abang. Namanya bergema hingga pelosok Jawa. Tapi satu pertanyaan masih membayangi para peneliti sejarah hingga hari ini. Dari mana asal Syekh Siti Jenar sebenarnya? Benarkah ia keturunan Arab? Atau justru orang Jawa asli yang menyamar sebagai guru sufi? Melacak asal-usul Syekh Siti Jenar tidak semudah membuka buku sejarah biasa. Nama beliau tak muncul dalam catatan resmi Kesultanan Demak, namun justru hidup dalam teks-teks sastra dan spiritual Jawa kuno. Dalam Serat Centini, salah satu karya agung sastra Jawa yang ditulis pada awal abad ke-19, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki nama lain, Said Hasan Nelai, yang datang dari tanah Arab. Ia disebut sebagai sosok yang mencari ilmu tasawuf dari negeri ke negeri dan akhirnya bermukim di tanah Jawa. Namun versi berbeda muncul dari Suluk Malang Sumirang. Dalam teks ini, Siti Jenar digambarkan sebagai seorang Jawa asli yang mendalami ilmu hakikat secara mandiri melalui laku tapa dan tirakat. Nama Siti Jenar disebut merujuk pada kebiasaannya bertapa di Tanah Merah atau Lemah Abang. Mana yang benar, Arab atau Jawa? Sejarawan Dr. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menyampaikan bahwa banyak tokoh spiritual di Jawa yang diberi gelar Syekh atau Said bukan karena nasab Arab semata, tetapi karena pengaruh kuat ajaran Sufisme Islam yang dibawa para dai dari Gujarat, Persia, dan Timur Tengah. Jati, bisa Jati Syekh Siti Jenar adalah pribumi Jawa yang mendapatkan pengaruh sufistik dari para ulama luar negeri lalu mengembangkan ajarannya sendiri dengan cara khas Jawa. Dalam catatan Ahmad Kojim, dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik, dikisahkan bahwa masa muda Siti Jenar penuh dengan pencarian. Ia mendalami syariat Islam, belajar fikih dan akidah dari para guru di tanah Jawa, lalu naik ke tahap tarekat dan akhirnya masuk ke ilmu hakikat. Beliau dikenal sebagai sosok yang tekun berzikir, menyendiri, dan melakukan kontemplasi panjang di tengah alam, kadang di gunung, kadang di hutan, kadang di pinggir sungai. Ajaran yang kemudian lahir dari perjalanannya itu adalah tentang manunggaling kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ajaran inilah yang nantinya membuat dirinya berselisih dengan para wali Songo. Kenapa ajarannya dipertentangkan? Konsep manunggaling kawula Gusti sebenarnya bukan ajaran baru. Ini mirip dengan ajaran sufi besar seperti Al-Halaj di Baghdad yang pernah berkata, "Ana al-haq, akulah kebenaran." Maka dari itulah, hingga kini, asal-usul Syekh Siti Jenar tetap menjadi teka-teki. Apakah ia keturunan Arab ataukah sufi Jawa? Jangan lewatkan kisahnya di episode selanjutnya. Dan pastikan kamu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kisah Hikmah Islami 11. Agar semangatmu mencari hikmah semakin kuat, sumber referensi episode ini: Serat Centini, Suluk Malang Sumirang, Atlas Wali Songo Dr. Agus Sunyoto, Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik Ahmad Kojim, Studi Tasawuf Jawa Prof. Simuh.